Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haidar Rizal Haq akan menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat dengan judul Penerapan Algoritma Greedy dalam Penentuan Barang Kula di Toko Kelontong. Saya Haidar Rizal Haq dengan NIM 1352050. Langsung saja, menuju ke latar belakang makalah yang saya buat, toko kelontong adalah tempat yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Selain ada kegiatan jual beli di toko kelontong, terdapat juga kegiatan kulak. Kegiatan kulak sendiri adalah kegiatan membeli barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Atau dalam bahasa Inggris mungkin bisa disebut dengan istilah restock. Nah, kegiatan kula tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Kesalahan dalam memilih barang dan jumlah barang yang akan dibeli dapat mempengaruhi keuntungan yang akan diperoleh juga. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi agar kegiatan kula yang dilakukan oleh pemilik toko dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan strategi greedy. Nah, kemudian memasuki landasan teori yaitu algoritma greedy. Algoritma greedy yang akan digunakan merupakan salah satu teknik dalam strategi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hal optimasi. Nah, dalam algoritma greedy ini terdapat suatu prinsip yang selalu ditekankan, yaitu take what you can get now. Artinya, ambillah sesuatu yang bisa mengoptimalkan permasalahan tanpa perlu memerdulikan konsekuensi yang mungkin akan terjadi ke depannya. Jadi, greedy akan mengambil keuntungan yang bisa didapat sekarang dan berharap nantinya akan memberikan solusi yang mengarah pada solusi optimum global. Nah, algoritma greedy ini membentuk solusi dari langkah per langkah yang nantinya menghasilkan optimum lokal hingga ketika digabungkan diharapkan dapat membentuk solusi global. Nah, di algoritma greedy sendiri terdapat beberapa elemen penyusun. Yang pertama, ada himpunan kandidat. Himpunan kandidat adalah himpunan kandidat yang akan dipilih, seperti misalnya koin yang akan dipilih, atau dalam hal ini barang yang akan dipilih, atau mungkin bisa jadi barang-barang yang akan dipilih kemudian. Selanjutnya, ada himpunan solusi. Himpunan solusi ini berisi kandidat-kandidat yang telah terpilih nantinya. Kemudian ada fungsi solusi. Fungsi solusi adalah fungsi yang digunakan untuk menentukan apakah himpunan kandidat yang dipilih sudah memberikan solusi yang diinginkan. Kemudian ada fungsi seleksi. Fungsi seleksi sendiri fungsi yang digunakan untuk memilih kandidat berdasarkan strategi greedy yang telah ditentukan. Kemudian ada fungsi kelayakan, yaitu fungsi yang digunakan untuk menentukan apakah kandidat yang dipilih layak atau boleh dimasukkan ke dalam himpunan solusi. Hal ini akan berkaitan dengan constraint yang akan diberikan pada setiap strategi greedy. Nah, yang terakhir adalah fungsi objektif, jadi setiap permasalahan harus selalu mengutamakan optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan suatu permasalahan. Nah, kemudian setelah membahas landasan teori, langsung saja kepada pembahasan persoalan. Nah, persoalan ini yaitu sebelum menentukan strategi greedy yang akan dibuat, diperlukan beberapa data yang harus dimiliki oleh pemilik kelontong. Data yang harus dimiliki antara lain ada daftar nama barang, kemudian harga beli barang ketika membeli pada distributor, kemudian profit yang ditentukan tiap barangnya berapa, kemudian ada stok awal barang, kemudian ada jumlah barang terjual selama periode waktu tertentu, kemudian ada persentase barang terjual dibanding dengan stok awal, kemudian ada jumlah peminat barang, serta modal yang dimiliki untuk melakukan kulak nantinya. Nah, yang dimaksud dengan jumlah peminat sendiri di sini adalah berapa banyak orang yang menanyakan ketersediaan suatu barang selama periode tertentu, namun ternyata barang tersebut tidak tersedia di toko. Nah, dari data-data yang telah didapatkan, kita dapat membuat beberapa strategi greedy. Ada 3 strategi greedy yang dibuat. Yang pertama ada greedy by profit, yang kedua ada greedy by sold and interest, yang ketiga ada greedy by sold and interest percentage. Greedy by profit ini mengutamakan bahwa setiap langkah akan mengambil barang dengan profit tertinggi hingga memenuhi modal awal yang ditentukan. Kemudian untuk greedy by sold and interest, ini mengutamakan pada setiap langkahnya untuk membeli barang-barang dengan total terjual dan total
peminat terbanyak hingga nantinya memenuhi modal awal yang ditentukan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu buy sold and interest percentage, hampir sama dengan yang kedua, namun sold and interest percentage ini mengambil nilai terbesar ketika barang terjual ditambah peminat dibandingkan dengan stok awalnya. Oke. Nah, dalam kasus ini kita membuat sebuah data sampel. Data sampel ini didasarkan pada harga yang ada di internet dan juga survei dari penulis sendiri untuk harga beli dan profit. Kemudian untuk stok awal, terjual, dan peminat ditentukan secara bebas oleh penulis sendiri. Di sini ada 20 sampel yang akan dicoba. Nah, ini adalah perbandingan strategi greedy. Dalam PPT ini tidak disediakan pembahasan lebih detailnya bagaimana setiap greedy. Pembahasan detail ada pada makalah yang telah dibuat. Di situ tertera tabel yang bisa dilihat seberapa banyak barang yang harus dibeli dan barang apa saja yang harus dibeli sehingga bisa menghasilkan total profit yang tertera seperti ini. Nah, untuk greedy by profit sendiri dengan total belanja Rp1.499.740 didapat total profit sebesar Rp186.860. Kemudian dengan greedy by sold and interest dengan total belanja Rp1.499.940 didapat total profit sebesar Rp317.560. Kemudian dengan strategi greedy terakhir, dengan total belanja Rp1.499.680 didapatkan keuntungan dengan sebesar Rp248.920. Nah, dengan catatan modal awal di sini yaitu sebesar Rp1.500.000. Apabila ingin mengganti modal awal, hal itu bisa dilakukan dan mungkin total belanja dan total profit juga akan berubah. Nah, kesimpulan dari kegiatan kulak yang dilakukan tadi dengan contoh data sampel yang telah dibuat, didapatkan strategi greedy yang dapat dibuat itu ada greedy by profit, greedy by sold and interest, dan greedy by sold and interest percentage. Nah, dari tabel yang sebelumnya, yang ini didapat bahwa keuntungan tertinggi didapat dengan menggunakan strategi greedy by sold and interest. Namun, perlu diingat perbedaan data dan modal awal bisa saja mengubah keuntungan masing-masing strategi, sehingga sangat disarankan untuk tetap menggunakan ketiga strategi ketika akan melakukan kegiatan kulak dan membandingkan mana yang menghasilkan profit paling besar. Sekian presentasi dari saya sebagai penulis makalah. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.